Informasi baru bagi pensiunan siap-siap mulai hari ini, Selasa 27 Mei 2025, menjelang pencairan gaji dan gaji ke-13 yang akan dicairkan sebentar lagi. Ada beberapa hal yang harus dilakukan mulai hari ini, serta informasi terbaru terkait dengan skema dana pensiun PNS yang akan diubah pada tahun ini. Bagaimana realisasinya? Berikut informasinya kita sampaikan pada pagi hari ini di Selasa 27 Mei 2025. Kita masuk di informasi pertama terkait dengan mulai hari ini di 27 Mei 2025, siap-siap bagi Bapak Ibu pensiunan. Bapak Ibu, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa mulai hari ini tinggal sekitar 4 hari lagi menjelang pencairan gaji di Juni 2025, Bapak Ibu masih punya kesempatan untuk melakukan autentikasi bagi Bapak Ibu yang belum melakukan autentikasi. Apabila Bapak Ibu tidak bisa melakukan autentikasi secara online, bisa berkunjung ke kantor Taspen mulai hari ini atau kantor cabang Taspen terdekat untuk melakukan autentikasi secara langsung. PT Taspen akan mulai mencairkan gaji yang direncanakan akan mulai cair pada tanggal 1 Juni 2025 yang cair sekitar 4 hari lagi. Setelah itu, PT Taspen akan kembali melakukan pencairan, yaitu pencairan gaji ke-13 bagi pensiunan. Korporat Sekretari Taspen Hendra mengatakan proses pencairan gaji ke-13 pensiun PNS dilakukan secara otomatis. Penerima gaji ke-13 tidak perlu melakukan pengajuan ulang, verifikasi data, ataupun autentikasi tambahan. Jadi Bapak Ibu, untuk pencairan gaji ke-13 tidak perlu autentikasi, sedangkan untuk pencairan gaji bulanan perlu melakukan autentikasi. Jadi itu bedanya. Pembayaran ini mencerminkan penghargaan negara terhadap kontribusi para pensiunan, serta menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin keberlanjutan penghasilan bagi ASN yang telah menyelesaikan masa baktinya, ujar Hendra dalam keterangan resminya. Pencairan gaji pensiunan dan gaji ke-13. Untuk gaji ke-13 mengacu pada peraturan PP nomor 11 tahun 2025 tentang pemberian gaji ke-13 kepada penerima pensiun dan tunjangan tahun 2025, serta merujuk pada surat Direktur Sistem Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Hendra menyebut besaran gaji ke-13 pensiunan dihitung berdasarkan komponen penghasilan Mei 2025 yang meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Adapun pensiun pokok yang menjadi acuan telah mengalami kenaikan sebesar 12% sejak 1 Januari 2024, sebagaimana diatur dalam PP nomor 8 tahun 2025. Berikut besaran gaji ke-13 pensiunan berdasarkan golongannya. Golongan 1 mendapatkan gaji pokok terendah di angka 1.748.100, sedangkan golongan 1A akan mendapatkan gaji pokok di gaji ke-13-nya paling tinggi 1.962.200, 1B 2.077.300, 1C 2.165.200, 1D 2.256.700. Sedangkan untuk golongan 2 mendapatkan gaji pokok terendah di angka 1.748.100, sedangkan tertingginya golongan 2A mendapatkan gaji pokok tertinggi 2.833.900, 2B 2.953.800, 2C 3.078.700, dan 2D 3.208.800 rupiah. Lanjut ke golongan 3. Golongan 3 mendapatkan gaji pokok terendah di angka 1.748.100, sedangkan tertinggi 3A mencapai 3.558.600, 3B 3.709.200, 3C 3.866.100, dan 3D 4.029.600 rupiah. Sedangkan untuk golongan 4, gaji pokok terendah di angka 1.748.100, sedangkan tertingginya 4A mencapai 4.200.000,
4B 4.377.800, 4C 4.562.900, 4D 4.755.900, dan 4E 4.957.100 rupiah. Ditegaskan bahwa pembayaran gaji ke-13 pensiunan 2025 tidak dikenai potongan iuran maupun kredit pensiun, kecuali pajak penghasilan yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya informasi terkait dengan pencairan skema dana pensiun PNS yang akan diubah pada tahun ini, benarkah? Pemerintah memang berencana mengubah skema dana pensiun bagi PNS. Perubahan itu tertuang dalam rancangan reformasi perlindungan hari tua bagi aparatur sipil negara yang ditetapkan dalam dokumen kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF 2025 edisi pemutakhiran. Namun, kebijakan reformasi sistem pensiun itu belum membicarakan secara detail skema yang akan digunakan, termasuk rencana pengubahan skema pensiunan fully funded dari yang selama ini PSUGO. Skema fully funded itu sebelumnya ditargetkan pemerintah bisa membuat ASN membawa uang pensiun sebesar 1 miliar rupiah. Namun, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Issa Ramatawarta mengatakan, pembentukan rencana skema pensiunan bagi ASN termasuk PNS ini sangat kompleks, sehingga belum seketika diterapkan pada tahun depan padanya waktu itu. Rencana pengubahan skema pensiunan ASN termasuk PNS ini sebetulnya telah lama. Pada 2021 misalnya, skema dana pensiunan PNS ingin dirubah dari yang selama ini menggunakan skema PSUGO menjadi fully funded. Skema fully funded dianggap bisa membuat PNS mendapat dana pensiun hingga 1 miliar, sebagaimana dikatakan oleh Menpan RB Cahyokumolo pada waktu itu. Sedangkan pada akhir 2022, Korpri bahkan telah meminta pemerintah untuk segera merealisasikan skema iuran pasti atau fully funded. Meski begitu, dalam KMPPKF 2025 edisi pemutakhiran, belum disebutkan skema pensiunan apa yang akan digunakan dalam rancangan reformasi perlindungan hari tua bagi ASN. Dokumen itu hanya menyebutkan arah reformasi program pensiun bagi pegawai ASN ke depan akan terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu perubahan skema program untuk PNS existing dan pengembangan program baru untuk PNS baru dan P3K. Berdasarkan data yang kita himpun hingga pagi ini, memang pemerintah masih belum menerbitkan regulasi terkait dengan pemberlakuan skema fully funded bagi para pensiunan. Sehingga kita masih diharuskan untuk bersabar sampai pemerintah menerbitkan aturan terkait dengan pemberlakuan skema fully funded ini.